Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami ya sebagai terlapor bertiga hadir ya untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya ini. Saya kira walaupun bagaimana kita orang yang sangat menghormati hukum, gitu. Justru yang kita sayangkan adalah pihak Polda Metro Jaya yang tidak menghormati hukum. Gitu. Justru sebaliknya lebih bernuansa pada kepentingan politik dengan memperalat hukum, sehingga menjadi mekanismenya tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hozinuddin, ya, bahwa banyak sekali hal-hal yang janggal, ya, mulai dari soal awal pelaporan sampai pada proses waktu klarifikasi, sampai kini penyidikan atau naiknya klarifikasi ke penyidikan pun itu sebenarnya bisa dipersoalkan secara hukum. Saya kira ini menjadi tabungan tentu bagi para kuasa hukum untuk terus mempermasalahkan aspek-aspek hukum ini. Kemudian dengan menggabungkan laporan-laporan yang ada di beberapa Polres kepada laporannya Joko Widodo di Polda Metro Jaya ini, sebenarnya ada satu titik temu yang harus menjadi persoalan serius kita, yaitu ijazah Joko Widodo yang diduga palsu. Oleh karena itu dalam beberapa momen kita sampaikan seharusnya awalnya yang harus mengumumkan keberadaan ijazah itu adalah Joko Widodo, tapi karena sudah disita oleh pihak Polda Metro Jaya, maka pihak Polda Metro Jaya harus mengumumkan kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada publik, ini loh gitu kan ijazah yang dipertanyakan itu. Tapi sampai sekarang tidak muncul juga pengumuman itu. Oleh karena itu maka sudah selayaknya nanti pada proses pemeriksaan kita sebagai pelapor, maka pihak Polda atau penyidik menunjukkan kepada kami semua ini buktinya gitu kan tentang ijazah itu. Dengan begitu kita bisa memberi jawaban-jawaban, kesaksian-kesaksian, pandangan-pandangan yang sesuai dengan kapasitas kami sebagai pelapor, sesuai dengan terlapor, sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Tapi jika nantinya memang tidak bisa ditunjukkan, itu persoalan lain. Itu yang menjadi nanti pertimbangan kami juga. Ya. Itu poin berkaitan ijazah itu harus ditunjukkan. Kalau tidak, masa disembunyikan terus-menerus. Kemarin yang menyembunyikan Joko Widodo, sekarang yang menyembunyikannya Polda Metro Jaya. Lalu siapa lagi nanti akan menyembunyikan? Saya kira ini persoalan serius bangsa dan negara kita. Selanjutnya, dengan menggabungkan seluruh laporan, itu gambaran bahwa ini ada apa yang kita sebut dengan gado-gado, ya, gado-gado delik, gado-gado pasal, gitu kan, gado-gado terlapor, itu sembarang saja ini, gitu. Inilah kesewenang-wenangan dengan menggunakan alat hukum. Saya kira ini sangat berbahaya. Ini yang sedang kita hadapi sekarang ini bukan persoalan laporan Joko Widodo mengenai pencemaran dan fitnah. Bukan hanya itu. Ini persoalan bangsa mengenai bagaimana hukum diperalat oleh kepentingan politik atau kepentingan personal. Mantan Presiden RI 10 tahun. Saya kira ini persoalan yang sangat serius itu. Oleh karena itu, maka apa yang dihadapi oleh para terlapor sekarang dalam proses pemeriksaan itu pun menjadi bagian dari perlawanan kita untuk menegakkan terus keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Saya kira ini adalah hal yang menjadi beban sekaligus kewajiban dari pihak terlapor khususnya, kuasa hukum juga, semualah kita. Bahwa yang layak untuk diproses hukum itu bukan kami, bukan. Gitu. Kami yakin tidak layak ini. Ini dicari-cari. Yang lebih layak untuk diproses hukum itu Joko Widodo. Karena dia yang dituduh, dia yang dipermasalahkan mengenai ijazahnya. Yang diduga palsu. Dia yang harusnya menjadi pesakitan. Oleh karena itu, sampai kapanpun kita akan mengejar. Sampai kapanpun kita akan melawan. Kita pribadi atau kita sebagai komunitas para pejuang kebenaran, kejujuran, dan keadilan, atau warga masyarakat yang akhirnya sadar bahwa sebenarnya yang diyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Dulu awalnya
keyakinannya jangan-jangan asli, gitu kan. Nanti dimunculkan yang asli. Sekarang nonsen, nggak ada itu yang asli. Yang disebut dengan kemungkinan berbeda dengan apa yang sudah ada sebagai konsumsi publik. Nggak ada itu. Yang ada sudah dianalisis, sudah dibongkar, sudah dikaji, sudah diteliti oleh Dr. Roy, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan yang lain-lain juga yang ikut serta menelaah bahwa sebenarnya kalau yang begitu itu ijazah palsu namanya, gitu. Dan itu yang harus menjadi sekarang kewajiban dari Joko Widodo, membalikannya bahwa ijazahnya asli. Bukan kita yang menuduh ijazah palsu harus membuktikan. Yang harus membuktikan sekarang adalah Joko Widodo bahwa ijazahnya asli. Karena rakyat, masyarakat, bangsa Indonesia sudah yakin bahwa ijazah Joko Widodo baik yang SMA maupun yang perguruan tinggi atau UGM itu palsu. Makanya saya juga ikut serta membuat buku, gitu ya. Bukunya itu publik yakin ijazah Jokowi palsu. Itu mudah-mudahan menjadi komplement dari buku induknya, ya buku induknya Dr. Roy, Dr. Rismon, Dr. Tifa mengenai Jokowi's White Paper. Ini pandangan publik sekarang, politik, sosial, hukum, dari pandangan publik masyarakat tadi, tentang bagaimana mereka melihat ijazah Joko Widodo ini. Intinya adalah publik yakin ijazah Jokowi palsu. Saya kira kita akan berjuang terus. Apapun yang terjadi pada proses-proses hukum tidak akan mengurangi perjuangan kita semua. Insya Allah kebenaran akan terbukti, kejujuran menang, mengalahkan penipuan, kebohongan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Saya kira ini yang menjadi penting. Mudah-mudahan sekarang adalah fase menuju cepat terkuaknya ijazah palsu Joko Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.